banyak di antara kita yang udah kirim puluhan, bahkan ratusan CV, tapi yang mampir ke email cuma notifikasi. Mohon maaf, Anda belum sesuai kriteria. Atau malah CV yang kamu kirim nggak dibalas sama sekali. Pasti nyesek ya rasanya. Lebih nyesek lagi lihat kondisi Clara sekarang. Seolah-olah kayak nggak ada berita baik yang bisa ditampilin. Hanya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Biaya hidup makin tinggi. Kita kayak dikejar usia karena ada orang tua yang harus kita hidup juga. Belum lagi pajak yang naik tiap tahunnya. Di sekitar kita bahkan teman-teman mulai banyak yang kena PHK. Sementara kita sendiri, bahkan untuk dapat satu pekerjaan aja rasanya susah banget. Kayak dunia lari kenceng banget, tapi kita masih stuck di tempat yang sama. Kamu kayak stuck mikirin kerjaan yang masih kamu kejar. Tenang dulu yuk, tarik nafas. Cari kerja itu serasa butuh keberuntungan, tapi keberuntungan itu bisa kita ciptakan loh. Sebenarnya ada rahasia di balik meja HRD yang gak pernah mereka bocorin ke publik. Noala sudah mewawancarai beberapa HRD dan merangkum poin-poin yang mereka butuhkan dalam melihat seorang kandidat. Dan menariknya, berdasarkan survei dari Career Builder, rahasia HRD ini bikin kamu gak pernah gagal untuk terima kerja. Yuk, ambil pulpen sama buku catatan kamu. Kita bongkar rahasianya sekarang juga. Selamat datang di segmen Know Your Value. Di sini kita akan membahas berbagai hal tentang mindset, self-growth, dan bagaimana cara meningkatkan nilai diri kita. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Karena siapa tahu, satu ide dari video ini bikin value kalian naik tiap harinya. Sekarang, kita coba pakai sudut pandang HRD. Ini sebenarnya realitas yang HRD nggak pernah bilang. Bayangin, dalam satu hari, seorang HRD bisa dapat 300 sampai 500 lamaran hanya untuk satu posisi saja. Mereka itu manusia biasa. Mereka punya target waktu atau KPI buat ngisi posisi kosong secepat mungkin. Jadi, mereka nggak punya banyak waktu untuk baca curhatan di cover letter atau ngelihatin desain CV kamu yang terlalu ramai. Mereka itu sebenarnya ketakutan kalau salah rekrut orang. Karena itu bakal rusak performa tim dan buang biaya perusahaan. Jadi saat mereka nggak pilih kamu, bukan berarti kamu yang nggak kompeten. Bisa jadi karena sinyal yang kamu kirim lewat CV itu nggak terbaca sama radar mereka. Nah, tugas kita adalah gimana cara kita ngatur sinyal itu supaya pas masuk ke radar HRD, mereka langsung bilang, nah, ini dia orang yang kita cari. Lalu, gimana sih caranya menciptakan sinyalnya? Pastikan kalian nonton setiap detail poinnya, karena sinyal kecil ini mampu membuat perubahan besar dalam hidupmu. Sinyal pertama datang dari CV-mu. Berhenti klaim kemampuan dan mulai tunjukin pencapaianmu. Mayoritas pelamar itu di CV-nya cuma sibuk nulis kemampuan atau skills. Padahal, kamu harus tahu satu rahasia besar yang jarang dibuka publik. Perusahaan itu nggak cuma peduli kamu bisa apa, tapi mereka jauh lebih peduli kamu sudah menghasilkan apa. HRD juga nggak butuh detail deskriptif mengenai skillmu. Mereka butuh bukti nyata kalau kamu adalah investasi yang menguntungkan. Biar gampang, kita bedah pakai contoh yuk. Biasanya, orang bakal nulis, bisa mengelola media sosial. Oke, kamu bisa. Tapi pertanyaannya, berapa bagus? Karena semua orang sebenarnya juga bisa gitu kan? Nah, sekarang coba ganti kalimatnya menjadi mampu meningkatkan engagement Instagram sebesar 40% dalam waktu 3 bulan lewat strategi Reels edukatif. Nah, kini kan sedikit kelihatan bedanya. Di kalimat kedua, ada angka dan ada proses. Kenapa angka itu penting? Karena angka bikin kemampuan kamu terlihat nyata. HRD jadi punya bayangan jelas seberapa hebat hasil kerja kamu nantinya. Ingat poin di awal tadi? HRD itu takut salah pilih orang karena resikonya besar. Dengan menunjukkan bukti nyata seperti ini, kamu otomatis terlihat sebagai kandidat yang minim resiko. Nah, kalau angka dan bukti nyata sudah jadi peluru yang tajam di CV kamu, sekarang masalahnya adalah kemana kamu nembakin peluru itu. Karena percuma pelurunya tajam, tapi targetnya salah sasaran. Ini yang nuntun kita ke kesalahan terbesar kedua pelamar kerja.
pakai satu CV, tapi buat semua lowongan. CV-mu harus spesifik dan hindari satu CV buat semua lowongan. Ayo ngaku siapa yang file CV-nya cuma satu, terus kalian broadcast ke 50 perusahaan sekaligus. Ya meskipun terlihat praktis, tapi di mata HRD, cara ini tuh kelihatan banget kalau kalian nggak nunjukin keseriusan dalam melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Kesannya kayak kamu lagi teriak, tolong, siapa aja deh yang mau nerima aku oke-oke aja kok. Padahal perusahaan itu ingin merasa mereka spesial. Mereka pengen merasa kalau kamu itu emang jodoh yang mereka cari. Triknya, kamu harus personalisasi CV kamu sesuai posisi yang kamu lamar. Biar nggak bingung, kuncinya ada di penekanan skill. Kalau kamu melamar di bagian marketing, jangan cuma tulis skill jualanmu aja. Tonjolkan angka dan growth. Kasih lihat seberapa besar kamu bisa narik audiens atau cuan buat perusahaan tersebut. Penting juga untuk nunjukin nama perusahaan yang akan kita lamar di dalam cover letter. Dengan gitu, kamu nggak kelihatan asal ngirim lamaran, tapi terlihat seperti kandidat yang sudah riset dan benar-benar ingin menjadi bagian dari perusahaan itu. Ingat, tujuan utama kita adalah bikin HRD membatin. Kok kayaknya dia emang ditakdirkan buat posisi ini ya? Saat HRD ngerasa CV kamu nyambung atau klik sama kebutuhan mereka, kesempatan buat kamu dipanggil interview bakal naik 100%. Oh my God! Wow! Nah, kalau CV kamu udah klik dan spesifik buat satu perusahaan, pertanyaan besarnya adalah, emangnya cukup cuma dengan kirim CV lewat portal kerja doang? Jawabannya, jangan cuma andalkan job portal. Faktanya, banyak banget lowongan kerja yang sebenarnya sudah terisi, bahkan sebelum iklannya muncul di portal kerja. Hah? Kok bisa sih? Karena perusahaan lebih suka lewat koneksi. Bisa jadi dari rekomendasi internal teman kantor atau relasi yang mereka temukan di LinkedIn. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus punya orang dalam yang curang. Ini soal visibilitas. Kamu harus terlihat di radar mereka sebelum lowongan itu dibuka. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah bangun personal brandingmu di media sosial. Update LinkedIn-mu secara profesional, tulis pengalaman kerjamu sebelumnya di sana, dan upload hasil kerja atau portofolio secara rutin. Pernah nggak sih kamu lihat temenmu yang nilainya biasa aja, prestasinya nggak mentereng banget, tapi kok cepet banget ya dia dapat kerja di perusahaan bonafit? Ya, itu bisa jadi karena mereka jago show off di media sosial dan di perusahaan sebelumnya. Kamu harus ingat satu hal ini. Di dunia kerja, kadang yang paling cepat dapat kerja itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling terlihat prestasinya dan hasil kerjanya. Kalau personal branding kamu udah oke dan visibilitas kamu udah bikin HRD nengok, selamat! Kamu tinggal selangkah lagi menuju gerbang terakhir, yaitu interview. Tapi hati-hati ya, jangan sampai perjuangan kamu pamer prestasi di LinkedIn atau media sosial jadi sia-sia cuma karena kamu gagap pas ditanya langsung saat interview. Banyak banget orang gagal di tahap interview bukan karena jawaban mereka salah, tapi karena cara menyampaikannya yang berantakan. Sehingga HRD juga udah males duluan buat dengerin kamu ngomong. Pastikan bahwa waktu yang HRD gunakan buat interview kamu itu nggak terbuang percuma. Nah, terus, gimana sih caranya? Pastikan jangan skip bagian ini kalau kalian nggak mau CV kalian yang udah perfect itu terbuang sia-sia. Yang pertama, kita sebenarnya bisa jawab dengan pola cerita. Jangan sampai HRD tanya satu kalimat, kamu jawabnya muter sampai kemana-mana. Alhasil, HRD bingung dan kamu kelihatan nggak punya struktur berpikir yang jelas. Padahal, rahasianya cuma satu. HRD itu suka kalimat yang terstruktur. Biar jawabanmu terlihat jelas dan meyakinkan. Kamu bisa gunakan pola sederhana ini. Situasi, aksi, dan hasil. Misalnya nih, kamu ditanya, coba ceritakan pengalaman kamu saat mengatasi masalah di pekerjaan sebelumnya. Kamu jangan jawab, ya saya koordinasi sama tim lalu kami bisa mencapai target.
Itu tuh terlalu standar. Coba jawab pakai pola yang tadi. Yang pertama, yaitu situasi. Kamu bisa menjawab dengan, di kantor sebelumnya, engagement media sosial kita sempat turun 20%. Terus, pola berikutnya yaitu aksi. Jawaban selanjutnya yang bisa kamu utarakan, saya langsung evaluasi konten yang ada dan mengubah strategi jadi lebih interaktif, seperti memperbanyak Q&A dan polling. Nah, terakhir, kamu bisa mencoba pola hasil. Di sini, kamu menjawab dampak dari usaha yang kamu lakukan di pola sebelumnya. Hasilnya, dalam 2 bulan engagement kita bukan cuma balik normal, tapi naik sampai 35%. Nah, kamu bisa lihat kan bedanya? Dengan pola ini, HRD nggak perlu nebak-nebak kemampuanmu. Mereka bisa lihat masalahnya apa yang kamu lakukan, dan seberapa nyata dampaknya. Kalau polanya udah rapi, jawaban kamu bakal terdengar sangat berbobot di telinga HRD. Tapi ingat ya, jawaban yang terstruktur itu cuma setengah dari kemenangan. Karena ada satu hal lagi yang bakal dinilai HRD bahkan sebelum kamu mulai bercerita. Gak banyak orang yang sadar kalau bagian ini sangat penting kamu terapkan selama tahap wawancara. Bahkan, kalau kamu gak menerapkan bagian ini, dijamin dari awal kamu masuk ruangan HRD aja itu udah gak tertarik sama personamu. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Pas interview, apakah kamu datang dengan energi, "Duh, please banget terima aku butuh banget kerjaan ini"? Kalau iya, hati-hati ya. Karena rasa putus asa atau desperate itu bakal terasa banget sama HRD lewat gerak-gerik dan cara bicaramu. Jangan terlihat kalau kita lagi butuh banget kerjaan ini. Sekarang, yuk kita coba putar balik mindsetnya. Oh, let's go, that's class! Mulai sekarang, datanglah ke ruang interview dengan pola pikir, saya mampu berkontribusi buat perusahaan ini. Apa nih yang bisa saya lakukan buat perusahaan ini? Lihat bedanya. Saat kamu menganggap interview sebagai diskusi dua arah yang saling mencocokkan, aura kamu tuh bakal berubah total. Karena jujur aja ya, percaya diri yang tenang itu bakal jauh lebih menarik dan berkelas daripada percaya diri yang dipaksakan. Kamu nggak perlu menjual diri secara berlebihan. Cukup tunjukkan kalau kamu tahu nilaimu dan kamu siap jadi partner yang hebat buat mereka. Percaya diri yang tenang itu kuncinya. Tapi perusahaan juga butuh bukti kalau kamu nggak cuma bisa percaya diri aja, tapi juga beneran tertarik sama mereka. Makanya jangan kaget kalau di akhir sesi HRD bakal ngasih umpan buat ngetes seberapa jauh rasa ingin tahu kamu. Biasanya di akhir interview HRD bakal tanya, "Oke, dari kami cukup. Ada yang ingin kamu tanyakan?" Tolong banget jangan pernah jawab, "Gak ada kak, sudah cukup jelas." Kenapa? Ya karena itu adalah kesempatan emas buat kamu. Kamu harus balik bertanya. Coba ganti pertanyaan yang bikin HRD mikir seperti, "Kalau saya bergabung, kira-kira target keberhasilan di posisi ini dalam 3 bulan pertama seperti apa ya Pak, Bu?" Atau, "Menurut Bapak atau Ibu, tantangan terbesar yang sedang dihadapi tim ini sekarang apa ya?" Tahu nggak apa yang terjadi di dalam kepala HRD pas dengar itu? Mereka bakal batin, "Wah, anak ini serius banget ya. Dia udah mikir jangka panjang dan siap buat kerja. Bukan cuma siap dapat gaji." Pertanyaan yang simple kayak gitu sukses nunjukin kalau kamu punya ownership atau mentalitas orang pemenang. Jadi, jangan biarkan pintu interview tertutup sebelum kamu ninggalin kesan yang kuat. Jadi, kalau hari ini kamu masih dapat email penolakan, tolong dengerin ini baik-baik. Itu bukan berarti kamu nggak cukup baik. Bisa jadi, kamu cuma belum tahu strateginya aja. Ingat ya, dunia kerja itu bukan cuma soal siapa yang paling pintar secara akademik, tapi soal positioning. Soal gimana kamu menempatkan diri di mata perusahaan. Dan kabar baiknya, positioning itu bisa dipelajari, salah satunya dengan menonton video ini. Nah, sekarang coba terapkan poin-poin di atas dan ceritakan hasilnya bagaimana di kolom komentar. Kalau kamu merasa konten Noala bermanfaat, dukung kami lewat Saweria. Link ada di deskripsi.
Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan bahasan-bahasan menarik lainnya. Aku Noala, stay curious dan sampai jumpa.